Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini Yesus kuatku datang lagi untuk memberikan renungan firman Tuhan, untuk mendasari kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami hari ini Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman ini Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami untuk mendasari kami, menjalani hari kami sepanjang hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan pada hari ini bertemakan bukan wanita biasa. Kita buka bersama dalam Alkitab kita, di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua, Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar hari ini dari seorang wanita yang tidak biasa bernama Deborah. Deborah adalah satu-satunya hakim sekaligus nabiah dalam sejarah bangsa Israel. Deborah juga adalah satu-satunya hakim wanita dari antara 12 hakim yang tercatat di Perjanjian Lama. Dan ini menunjukkan bahwa peran wanita tidak selalu lebih rendah dari pria. Haleluya. Karena Tuhan dapat memanggil siapa saja orang yang layak untuk Dia pakai. Tuhan dapat memakai begitu banyak orang. Tuhan dapat panggil siapapun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai. Saya, Tuhan bisa pakai. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, Deborah memiliki panggilan Tuhan secara khusus sebagai seorang wanita. Bukan hanya seorang nabiah, tapi dia juga adalah seorang hakim bagi bangsa Israel. Tuhan bisa pakai siapa saja, orang yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Dan apa yang dapat kita pelajari dari bukan wanita biasa ini, dari seorang Deborah. Deborah adalah orang yang taat dan bertanggung jawab. Kita lihat dulu di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Deborah bukan hanya seorang hakim, dia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi dan hakim. Tetapi di ayat yang keempat tadi kita baca bahwa Deborah juga seorang ibu rumah tangga. Deborah juga seorang istri dari suaminya. Tuhan bisa pakai ibu-ibu di luar sana. Tuhan bisa pakai para wanita yang mendengarkan tayangan ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Tapi saya katakan di sini, Deborah adalah orang yang taat. Sebagai seorang istri, dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, dan Deborah taat kepada panggilan Tuhan. Ayat yang ke-5 tadi dikatakan, Deborah duduk di bawah pohon korma untuk menerima semua permasalahan dari bangsa Israel, dari rakyat Israel yang datang untuk berhakim kepadanya.
Deborah mengedepankan masalah rakyat. Deborah tidak mengedepankan masalah pribadinya, tapi Deborah bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Deborah taat dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam perannya sebagai istri, sebagai nabi, seorang hakim. Dia taat dan setia. Kita tidak mendapati kisah Deborah yang melakukan hal-hal yang tidak baik di Alkitab. Walaupun kisah Deborah ini hanya diceritakan dalam 2 kitab saja. Tapi saya mau katakan Deborah adalah orang yang taat dan bertanggung jawab. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Karena itu juga Tuhan menghendaki kita, orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan apapun peran dan kewajiban kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam pekerjaan mungkin, sebagai siswa atau mahasiswa, taatlah, setialah dalam setiap peran yang saudara mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari sosok Deborah. Deborah adalah sosok pemimpin yang memimpin. Saya katakan Deborah adalah sosok pemimpin yang memimpin. Kita sudah baca dari ayat pokok kita tadi, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Pada saat Deborah meminta Barak sebagai pemimpin dari pasukan Israel untuk pergi berperang, seolah-olah pada saat itu Barak itu merasa takut atau ragu. Barak berkata, aku tidak akan pergi kalau engkau tidak pergi, tapi aku akan pergi kalau engkau turut pergi. Di situ Deborah bertanggung jawab atau Deborah mempunyai komitmen sebagai seorang pemimpin untuk dia tidak hanya menyerahkan tanggung jawabnya kepada Barak, tapi dia memikul tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin untuk dia ikut bersama-sama berperang untuk melawan bangsa Kanaan pada saat itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, bukan hanya kita mendelegasikan apa yang kita inginkan kepada bawahan kita, tapi sudah selayaknya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa berkomitmen dalam setiap perkataan kita, untuk kita juga menjadi teladan, untuk kita juga bisa menjadi seorang pemimpin yang memimpin bawahan kita. Deborah mencontohkan sikap kepemimpinan yang lebih baik dari kebanyakan orang. Walaupun Deborah adalah seorang wanita. Sekali lagi, wanita tidak bisa dipandang sebelah mata, Bapak Ibu Saudara. Saya mau dengan bangga katakan itu, karena Deborah dipilih oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Jadi wanita-wanita yang ada, persiapkan diri kita untuk kita boleh menjadi Deborah-Deborah masa kini, untuk kita boleh dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Deborah juga mendengarkan perkataan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Deborah bukan mengandalkan latar belakangnya atau kemampuannya, tapi seorang wanita, Deborah, bukan wanita biasa. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Haleluya, puji Tuhan. Wanita bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi alat kepunyaan Tuhan, untuk menjadi alat miliknya Tuhan, untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi bagi para wanita yang mendengarkan renungan ini hari ini, apapun peran kita dalam kehidupan kita, taatlah, setialah, persiapkan diri kita menjadi Deborah-Deborah, untuk kita boleh menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk kita boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, untuk kita boleh menjadi pemimpin yang luar biasa mengandalkan Tuhan, dan kemenangan bisa kita dapatkan. Haleluya. Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita untuk kita boleh menjadi wanita yang tidak biasa karena kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang tidak biasa di mata Tuhan. Dan kami menjadi tersedia bagi Tuhan dalam kesetiaan kami, dalam ketaatan kami. Untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam setiap peran kehidupan kami yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami, sukacita Tuhan, Roh Kudus Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.